Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mencoba memahami dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 29 dengan tema Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran ini, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita membaca nas firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Demikian sabda Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami struktur teks daripada nas ini, ya, dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Nah, kita memulai dengan ayat 19. Ya, ayat 19. Kita mulai dengan ayat 19 dengan ungkapan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Nah, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Nah, ini adalah ungkapan permintaan atau ungkapan permohonan, supaya pintu gerbang kebenaran itu akan dibukakan baginya. Nah, pintu gerbang kebenaran ini di ayat 20, ya, di ayat 20 diperjelas. Ya, di ayat 20 diperjelas, inilah pintu gerbang Tuhan. Ya, inilah pintu gerbang Tuhan. Nah, kemudian pintu gerbang kebenaran dan inilah gerbang Tuhan ini lebih spesifik lagi dijelaskan di ayat 22, yaitu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Kita memperhatikan lagi penjelasannya dari ayat 23. Ya, mengapa tadi batu penjuru ini menjadi, ya, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ini menjadi batu penjuru? Ini disebabkan di ayat 23 dijelaskan hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara,
gerbang kebenaran ini yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu mengacu kepada Yesus Kristus sebagai dasar iman kekristenan, dasar iman orang percaya, atau sumber keselamatan, sumber kehidupan, ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi pintu gerbang kebenaran atau batu penjuru atau gerbang Tuhan ini mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dia meminta supaya pintu gerbang kebenaran ini dibukakan baginya? Ya, dibukakan baginya. Nah, dia berkata di ayat 19, aku hendak masuk ke dalamnya. Ya, di ayat 19, aku hendak masuk ke dalamnya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya, orang yang masuk ke dalam gerbang kebenaran ini ada syaratnya. Ya, di ayat 20 dikatakan orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ya, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa masuk ke dalam kebenaran ini hanya orang-orang benar yang bisa masuk ke dalam. Kalau misalnya kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan misalnya di sana orang-orang jujur yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, mengapa dia ingin masuk ke dalam gerbang kebenaran ini? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di ayat 19, ya, di ayat 19 dikatakan hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kemudian diulangi lagi di ayat 21, aku bersyukur kepadamu. Jadi faktor atau alasan mengapa dia ingin masuk ke dalam gerbang kebenaran, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, ini 2 kali diulang-ulang. Kemudian lagi di ayat 24, mengapa hendak ingin masuk ke dalam pintu kebenaran, yaitu inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sebabnya marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Nah, ungkapan hendak mengucap syukur, aku mengucap syukur kepadamu, mari bersorak-sorak, diulangi lagi di ayat 28. Ya, diulangi lagi di ayat 28. Ya, diulangi di ayat 28. Di ayat 28 dikatakan, Allahku, engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Ya, diulangi lagi di ayat 28, aku hendak meninggikan engkau. Kemudian di ayat 29 lagi ditambahkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi ungkapan mengucap syukur ini beberapa kali diulang-ulang di ayat 19, 21, ayat 24 dan ayat 28 sampai ayat 29. Diulangi. Nah, mengapa mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, di ayat 21, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kemudian sebab ia baik, ya, makanya bersyukur sebab ia baik. Kemudian di ayat 29, selama-lamanya kasih setianya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selain itu mengapa dia ingin masuk ke dalam gerbang kebenaran? Nah, bukan hanya mengucap syukur tadi. Ya, di ayat 25 dikatakan, ya Tuhan, berilah keselamatan, kiranya keselamatan, ya Tuhan berilah kiranya kemujuran.
Jadi artinya bukannya bersyukur tetapi memohon atau berdoa kepada Tuhan. Ya, untuk meminta keselamatan dan meminta kemujuran. Kemudian mengapa dia ingin masuk ke dalam pintu kebenaran ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, ingin diberkati di ayat 26. Ya. Ingin diberkati. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ingin masuk ke dalam pintu ke gerbang kebenaran supaya diberikan berkat. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kemudian di ayat 27, mengapa dia ingin masuk ke dalam gerbang kebenaran? Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Itu menginginkan terang kehidupan. Itu sebabnya dia ingin masuk ke dalam gerbang kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, mengapa dia ingin masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran? Mengucap syukur, ya, bersorak-sorai, meminta atau berdoa, dan memohon berkat kepada Tuhan, dan memohon juga terang kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu makna teologis daripada teks ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, berdasarkan Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Makna dan implikasinya. Yang pertama tadi kita bisa melihat di situ adalah bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jadi memahami dan menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan tanpa pertolongan, tanpa penyertaan Tuhan, maka sia-sia. Nah, itu sebabnya ada sebagaimana adanya kehidupan umat manusia oleh karena Allah menyertai, oleh karena Allah menolong. Baik suka maupun duka, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong. Nah, itu sebabnya kita terus bersyukur, berterima kasih. Karena apa? Tuhan tidak melihat kita sebagai manusia yang sudah berdosa, tetapi Tuhan melihat kita sebagai umat pilihannya, umat yang dikasihaninya. Dan sebabnya bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Kedua, memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan yang sejati untuk menapaki kehidupan selanjutnya. Memohon pertolongan dengan keselamatan dan kebahagiaan, ya, kemujuran. Biarlah Tuhan memberikan dengan limpah dalam perjalanan kehidupan umatnya. Kemudian mendapatkan keselamatan. Nah, memohon, meminta keselamatan dari Tuhan. Ya, baik keselamatan kehidupannya kekal dan keselamatan yang mengacu kepada damai sejahtera, kedamaian yang sehari-hari yang tentunya kita butuhkan, kita perlukan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera dalam keluarga, kedamaian dalam keluarga, damai sejahtera terhadap sesama, kedamaian terhadap sesama, damai sejahtera dalam pekerjaan dan usaha, dan apapun namanya. Artinya apa? Memohon supaya Tuhan memberikan limpah keselamatan yang ditandai dengan damai sejahtera, kedamaian daripada Allah. Sekali lagi, karena apa? Karena dia sumber keselamatan yang sejati. Kemudian mendapatkan terang kehidupan. Artinya apa? Tanpa terang kehidupan yang menerangi perjalanan kehidupan kita, maka sia-sia. Karena apa? Karena sekarang dan ke depan kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Tetapi kalau ada terang kehidupan sudah menguasai hidup kita,
atau sudah mengisi kehidupan kita, maka apapun yang kita hadapi, kita tidak akan terjerumus ke dalamnya dan pada akhirnya kehancuran. Tetapi kalau terang hidup itu sudah menguasai hidup kita, ada dan apapun, maka kita berjalan sesuai dengan koridor, sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga pada gilirannya kita mendapatkan damai, sejahtera dan kedamaian daripada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itu berbagai atau ini adalah sekedar memberikan masukan, memberikan analisis untuk kita memahami teks tadi yang sudah kita baca dan bisa kita tambahkan dalam kehidupan kita. Itu saja, dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan pikiran kami dalam mewujudkan, mengimplementasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.